Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Hari ini, ya, hari ini dalam artian menurut ayat itu, hari ini yang dimaksud adalah nanti di padang mahsyar. La tulamu nafsun syai'an. Sedikit pun setiap jiwa, siapapun orangnya, tidak akan dizolimi sedikit pun. Sedikit pun nggak dizolimi. Nah, kalau di dunia amalannya baik, kemudian sama seperti kita kalau bekerja baik sebagai abdi negara atau apa saja yang memang sudah dari awal dijanjikan satu hari kamu bekerja ongkosnya 100.000 rupiah misalnya. Sebaliknya, kalau kamu melakukan satu pelanggaran maka dendanya 50.000 rupiah misalnya. Nah, itu apa namanya? Ketentuan yang telah ditentukan. Nah, sedikit pun gak dikurangi. Kalau kerjanya satu hari 100.000 gajinya, kemudian kalau melakukan kesalahan 50.000 dendanya, itu ya, nggak dikurangi. Tetapi dalam ayat ini memang tidak ada penafian. Artinya yang menafikan itu begini. Ya, bagaimana seandainya dikirimi orang? Nah, disedekahin orang, dihadiahi orang lain, apakah memang tidak bisa? Di ayat itu nggak disebut, udah bisa. Oleh karenanya, ya, amalan kita yang seperti hari ini, seperti malam ini, itu tidak dalam kategori ditidakkan, dinafikan. Artinya bukan berarti orang yang telah sampai ke alam barzah, ke alam mahsyar nanti dihadiahi ya hadiah lah namanya kan kalau nanti di akhir karena ya kalau kita baca sejarah ya mengenai hari akhir nanti ada salah seorang nah ini mencari sedikit orang itu punya amal sikit sekali. Nah, dia merasa bahwa amal sikit ini nggak ada gunanya. Alah, dosaku sudah terlalu banyak. Amalanku cuma sedikit, baikanku cuma sedikit, udahlah. Karena cuma sedikit, barangkali gak ada artinya. Nah, ada tetangganya atau temannya yang kebetulan amal baik dan amal jahatnya itu. Amal baiknya ini hanya kurang sedikit sekali agar lebih berat. Orang yang satu ini merasa gimana ya? Merasa tidak berarti amalnya. Karena terlalu banyak dosanya, dikasihkanlah sama orang yang memang amalnya tadi itu kurang sedikit sekali. Karena kalau amalnya itu buruk, otomatis ke neraka dulu. Lama, baru lintas, dimandiin, masuk surga. Nah, gitulah. Nah, ini orang yang terlanjur banyak amalnya, dia yakin, Allah, paling aku neraka lah pasnya. Suwi, gak bakal kesukaan karena merasa gak ada gunanya amalnya dikasih sama kawannya. Nah, ini ya, cerita ini cerita menerjemahkan tentang atau menafsirkan, menjabarkan tentang kasih sayang. Dermawan, nah gitu. Nah, termasuk amal sedikit tadi dikasih sama orang. Nah. Ya akhirnya orang yang amalnya kurang sedikit akhirnya dikasih sedikit kemudian jomplang, maksudnya timbangan kan kita tahu semua kan, yang dua cing, yang satu amal baik, yang satu amal buruk. Di sini amal baik, di sini amal buruk. Kalau buruknya lebih berat, berarti jomplangnya ke kiri. Kalau buruknya baiknya lebih berat, tentu jomplangnya ke kanan. Tadi baiknya kurang sedikit, dikasih punya kawannya, ditaruh di situ. Nah, gitulah. Dan akhirnya orang ini karena dengan rahmatnya panjang masihan ceritanya. Hadirin jamaah takziah yang berhormat, kembali ke pokok persoalan sepulang. Nah, jadi
tentang amal-amal atau pekerjaan atau zikir yang selama ini kita kerjakan 7 hari, ya 7 malam untuk orang yang meninggal sebagai hadiah. Nah ini tidak dinafikan dengan fal yauma la tulamu nafsun syai'a wa la tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Gak menafikan itu sehingga bisa saja. Nah, nanti di hari akhir kalau kita al yauma nakhtimu ala afwahihim, kita cermati itu. Hari ini kami kunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, ngomonglah kepada kami Allah tangan-tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, kakilah yang menjadi saksinya. Bima kanu bima kanu pas bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah dikasbi, diusahakan. Nah, jadi memang mulut apa itu namanya dikunci, ya tanganlah yang cerita, kemudian kakilah yang menjadi saksinya. Nah, termasuk langkah kita dari rumah kemari. Nah, itu nanti akan cerita. Wah, dulu malam Selasa tanggal 7 besar ataupun apa ini 7 apa nih? Zulhijjah. Alhamdulillah Bapak ingat ya. Ya saya buku besar tadi barangkali nggak ingat. Zulhijjah. Saya dulu berjalan dari rumah ke tempat Pak Aslasi, silaturahmi dan membaca zikir dan lain sebagainya. Nah, itu yang apa namanya, langkah kita itu ada pahalanya. Nah, kaki ini yang akan cerita, mulut tidak bisa cerita. Gitu juga tangan akan cerita, salaman akan cerita. Ya, mulut yang dikunci. Jadi hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah. Nah, ketika kita sudah pulang ke alam barzakh, yang kita bawa hanya kafan, dunianya yang lain hanyalah amal. Nah, kita kesempatan kita lah sebanyak mungkin untuk berbuat baik dalam artian ritual yang diwajibkan oleh Allah, ya yang wajib, maupun ritual yang sunat seperti yang saat ini kita lakukan. Ini yang kita yang nantinya akan kita bawa ke kuburan nanti. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah, oleh karena kita pulang ke alam barzakh, yang kita bawa hanya kafan. Nah, kita semaksimal mungkinlah kita berbuat untuk sambung ke sana. Nah, kalaulah selama ini mungkin barangkali agak sedikit merasa berat untuk beramal, dengan kita teringat bahwa yang kita bawa nanti hanya kafan. Iya. Pak Lasin loh. Wingi kinang kepala akal. Tahu sudah dipanggil. Kata siapa? Kalau meninggal itu apa namanya? Bukan nomor urut gitu Pak ya. Nomor cabut. Nah, tidak tertutup kemungkinan besok. Ya di antara kita ini jangan saya. Jangan dulu. Nah, mudah-mudahan saya panjang dulu. Pokoknya jangan saya dulu. Nah, ya bukan berarti jangan saya tuh bapak-bapak gitu kan ya. Bapak-bapak pun ya agak diberi keselamatan apa namanya, panjang sedikit lah. Kita semua minta yang panjang sedikit, artinya ya karena besok lusa masih hari raya kurban, kita menikmatilah hari raya kurban. Tapi lah kalau semuanya jangan saya, terus ya yang ngisi apa namanya rumah peristirahatan terakhir siapa? Ya tentu nggak mungkin. Pasti di antara kita ya nanti akan apa namanya mengalami pencabutan nomor cabut. Yang jelas umur kulori Mas Agus ini. Ya, doakan ya. Karena perjalanan saya masih panjang sama dengan bapak-bapak. Ini kan nyaman ya, yang penting ya cocok. Yang penting kulo pun dia adalah cocok ya. Pemilu dulu kata Usaleh. Ya baik Pak, pemilu dulu baru. Tetapi pemilu masih nanti Pak, bukan dulu. Pemilu nanti.
Ya, hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah. Ya, sekali lagi yang kita bawa ke alam barzah hanya beberapa helai kain kafan. Beberapa helai kain kafan. Itu pun yang jelek, Pak. Nah, ini mungkin barangkali di antara kita kalau misalnya mau bersiap-siap yang bagus. Ya, Pak Sulaiman ya, boleh beli sendiri. Nah, maksudnya yang halus, Pak ya. Kalau yang jatah dari lingkungan jelek, Pak. Ya. Iya kan, Pak? Iya. Coba kain nomor berapa itu? Nomor terakhir. Nah, coba kalau kita beli sendiri, insya Allah yang halus sekali. Ya. Ini yang pernah saya lihat, salah seorang yang meninggal itu memang menyediakan kain kafan sendiri, yaitu Tengku Ridwan. Tengku Ridwan Sukarami Atas. Ya, beliau memang dari Tanah Merah, mengaji 18 tahun, kemudian beliau melanjutkan studinya ke Mekah. Ya, 2 tahun. 2 tahun pulang. Karena sakit apa namanya? Sakit kuring. Berikutnya kembali lagi ke tanah suci. Nah, Tengku Ridwan ini mempersiapkan kain kafan yang tebal. Cukup tebal pokoknya. Kalau di Batu Litang ini saya kira 1 helai anget lah kalau digunakan itu. Tebal, lebarnya pun cukup. Nah, memang disiapkan sendiri. Ya, seingat saya dua kain. Nah ini mungkin barangkali ya itu mengingatkan saya buat bapak-bapak lah. Ya, kalau memangnya apa namanya kita mau mempersiapkan kain kafan, boleh sejak sekarang. Walaupun dipakainya nanti 30 atau 50 tahun lagi, boleh. Nggak jagakan jatah. Nah, kalau jatah nanti apa namanya nilainya itu paling semeter 3.000 atau 7.000 kan. Tapi kalau kita beli sendiri kan bisa yang 35.000. Nah, untuk kenang-kenangan. Walaupun itu nanti kalau busuk ya hitam juga. Ya, dalam kubur kan tetap hitam. Ya gitu. Beda dengan orang yang memang tidak busuk. Ya, yang diantaranya orang yang nggak akan dimakan tanah adalah orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkan isinya. Nah, ini insya Allah menurut kitab yang saya pelajari, beliau tidak akan busuk. Tidak akan busuk jasadnya. Jadi kafan itu tetap. Kembali, jadi bapak-bapak yang apa namanya ingin pergi ke apa namanya istana Megah. Di pinggir sebelah barat gitu ya, di Al-Qiblat. Yang di sana kita tidur sendiri hanya dengan berteman dengan amal. Ya kita bawa selimut yang agak tebal sedikit. Ya kita siapkanlah sejak sekarang. Ya, kita siapkan. Ya, supaya apa namanya ya lebih istimewa sedikit lah. Dan kita niatkan. Ya bukan berarti bermegah-megah. Inilah untuk saya yang terakhir. Nah, saya sebenarnya Pak sudah siap-siap. 20 tahun, 23 tahun yang lalu saya sudah siap. Tapi sekarang kain kafannya di mana saya nggak tahu. Ya. Sudah entah di mana. Memang ada saya siapin. Karena waktu itu saya teringat saya bayat di Raga Surya kan suruh beli kafan. Nah, saya teringat. Jadi saya sudah siapin kafan untuk saya sendiri waktu itu. Sekarang sudah nggak teringat nyimpannya di mana. Kembali. Jadi hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Syukur kalau kita masih diberi kesempatan yang panjang sehingga kita terus menyimpan, menyelengi amal-amal baik dari sholatnya, kemudian zakatnya, puasanya, syukur-syukur kalau kita bisa ke tanah suci. Juga dengan yang lain-lain. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah, ya celoteh saya yang sedikit ini tadi ngantuk, alhamdulillah jadi tidak ngantuk karena berdiri. Nah, kalau seandainya menyinggung bapak-bapak sekalian, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan saya juga diberi kesempatan oleh Allah agak sedikit
Kalau agak sedikit banyak, ya banyak saja, banyak umurnya gitu kan. Kata Pak Saleh pemilu dulu. Ya, mudah-mudahan demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.